Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget secara emosional setelah ngobrol sama seseorang? Hari ini kita bakal bongkar senjata dari kebijaksanaan stoik kuno, 7 kalimat sederhana buat ngelindungin ketenangan kalian dari orang-orang yang suka nguras energi. Dan kita akan melakukannya dengan cara yang elegan. Coba deh kita akuin, kita semua pasti pernah kan ngalamin ini? Obrolan yang rasanya tuh kayak lagi jalan di ladang ranjau, di mana setiap langkah yang kita ambil rasanya kayak bakal kena jebakan. Gini deh intinya, orang-orang kayak gini tuh nggak nyari diskusi atau pemahaman. Mereka itu nyari kendali. Reaksi kalian itu loh yang mereka mau. Dan mereka pengen banget buktiin kalau mereka bisa bikin kalian terpancing. Nah, pas kalian bereaksi, disitulah permainan mereka dimulai. Tapi, jurus balasan dari stoicisme adalah menolak untuk ikut main sama sekali. Ini bukan soal ngelawan lebih keras, tapi soal gimana caranya kita ngejaga ketenangan batin kita sendiri. Oke, sekarang ayo kita buka kotak perkakas stoik kita. Alat yang pertama ini ibaratnya perisai kalian. Alat ini dirancang khusus buat nangkis provokasi, bahkan sebelum provokasi itu nyentuh kita. Coba deh perhatiin, kalimat ini tuh powerful banget. Ini bukan konfrontasi ya. Ini tuh sebuah deklarasi kedaulatan atas ruang emosional kita. Kalian nggak melawan mereka, kalian cuma menolak untuk masuk ke arena yang udah mereka siapin. Efek psikologisnya langsung kena. Dengan menolak main sesuai aturan mereka, kalian secara efektif ngambil alih lagi kendali atas obrolan. Kalian patahin pola yang mereka harapkan, yang akhirnya bikin mereka bingung. Loh kok gini? Terus harus gimana lagi ya? Sekarang kita lanjutin dari yang tadi. Kumpulan kalimat berikutnya ini adalah tentang gimana caranya kita bikin batasan yang jelas dan ngambil alih lagi kendali pas ada yang coba buat ngegoyangin kita. Kita bakal bahas 3 taktik di sini. Negasin apa yang relevan, pegang kendali atas keputusan kita sendiri, dan berani bilang kalau kita nggak nyaman. Anggap aja ini kayak pisau bedah verbal kalian. Pas ada orang yang coba ngasih kritik atau gangguan yang nggak relevan, kalimat ini tuh langsung motong semua noise yang nggak penting itu, jadi kalian bisa tetap fokus sama apa yang benar-benar penting. Nah, ini buat orang yang suka ngasih nasihat yang sebenarnya cuma kedok buat ngontrol kita. Dengan kalimat ini, kita menghargai pendapat mereka, tapi kita juga negesin dengan kuat kalau otoritas dan keputusan akhir ada di tangan kita. Yang satu ini penting banget nih. Ini jadi pengingat kalau kita punya hak mendasar buat ngelindungin energi kita sendiri. Kalian gak butuh alasan atau pembenaran yang ribet buat ninggalin sebuah interaksi yang rasanya cuma nguras energi. Jadi coba deh, lihat pergeserannya di sini. Setiap taktik ini mindahin posisi kita dari kursi penumpang ke kursi pengemudi dalam sebuah percakapan. Kita bukan lagi target yang pasif, tapi kita yang jadi arsitek dari interaksi itu. Oke, sekarang kita masuk ke jurus pamungkas. Ini adalah kalimat-kalimat yang kalian pakai pas udah waktunya buat nutup pintu rapat-rapat. Pas permainannya emang harus diakhiri. Kalimat ini tuh kayak ngasih standar. Kalian nggak nurunin level kalian ke level mereka, tapi justru ngajak mereka buat naik ke level kita. Kalau mereka nggak bisa ya, obrolannya selesai dengan sendirinya. Ini adalah pernyataan soal prioritas kita. Kalimat ini seakan-akan bilang kalau drama mereka itu nggak sepadan sama aset kita yang paling berharga, yaitu energi dan perhatian kita. Jangan pernah remehin kekuatan 2 kata ini. Ini bukan berarti nyerah ya, justru ini adalah level tertinggi dari kontrol diri. Ini adalah deklarasi bahwa permainannya udah selesai, bukan karena mereka menang, tapi karena kita yang memilih untuk ninggalin papan permainan itu. Nah, makanya cara-cara ini tuh ampuh banget. Kalian menetapkan standar, menantang mereka untuk jadi lebih baik, kalian ngelindungin energi kalian seolah itu sumber daya yang terbatas, dan yang paling penting, kalian tahu kapan harus pencet tombol stop. Kendali ada di tangan kalian. Jadi, apa sih benang merah yang nyambungin semua kalimat tadi? Jawabannya ada di prinsip inti stoicism. Dan inilah inti dari semuanya. Kekuatan sejati, kekuatan stoik, itu bukan terletak pada mengubah orang lain atau menang di setiap perdebatan. Tapi, kekuatan itu terletak pada kemampuan kita menguasai satu-satunya hal yang benar-benar jadi milik kita, yaitu respons kita sendiri. Ingat ya, ketenangan batin itu ibarat benteng pertahanan kita. Dan kalimat-kalimat yang kita bahas tadi adalah alat-alat untuk menjaga gerbang benteng itu. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Ketenangan kalian itu sangat berharga. Coba pikirin lagi, tiap hari kita kasih ketenangan itu ke siapa atau ke apa aja sih?
Mungkin udah saatnya buat kita ambil kembali.